آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجة الذات والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يوم هذا إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة masjid Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk mentelaah sejarah daripada Nabi besar Muhammad SAW atau sirah an-nabawiyah, di mana kita terakhir kemarin membahas tentang perjuangan daripada Rasulullah SAW saat Nabi Muhammad mulai melancarkan dakwah kepada mereka kaum kafir Quraisy, yang dimana pada saat itu mereka para pembesar orang Quraisy tidak mau untuk menerima daripada ajaran Rasulullah SAW, dan mayoritas di antara mereka tidak menerima ajaran Nabi bukan karena kebenaran, artinya bukanlah mereka melihat Rasulullah SAW itu salah, tidak, tapi justru banyak di antara mereka yang tidak masuk ke dalam agama Islam karena sebab ego pribadi, kedudukan, atau penyakit hati, al-hasad, wal-hikid, iri, dengki, karena hampir seluruh, bukan hampir, tapi seluruh daripada mereka orang-orang Quraisy itu percaya dengan kebenaran apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau dijuluki Al-Amin, yaitu adalah orang yang bisa dipercaya. Makanya Rasulullah ketika di awal beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy, Rasulullah mengatakan kepada mereka, apakah kalian pernah melihat saya berbohong? Kemudian Rasulullah mereka mengatakan, tidak pernah wahai Muhammad, dan kami menjuluki engkau adalah Al-Amin. Nah, inilah yang berbahaya. Artinya berbahaya itu manusia terkadang kalau sudah digerogoti dengan yang namanya hasad, hikid, dengki, iri, kalau sudah takut hilang daripada kedudukan, maka dia tidak akan mau untuk menerima kebenaran. Dan itulah yang didapati oleh mereka pembesar Quraisy. Oleh karena itu kebanyakan di awal-awal Islam yang mengikuti dakwah Nabi itu adalah al-du'afa, yaitu adalah orang-orang lemah. Artinya orang lemah ini hilang sudah rasa iri, rasa dengki kadang-kadang,
dan merasa mempunyai kedudukan, itu karena mereka nggak punya kedudukan, sehingga tidak ada yang mereka korbankan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang mengikuti awal Islam itu adalah du'afa'ahum, yaitu orang-orang yang lemah di antara mereka. Nah, saat kemarin kita bercerita tentang orang-orang Quraisy yang datang kepada Abu Thalib, kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, bagaimana kalau seandainya Muhammad itu kita ganti, ya, kita ganti dengan salah seorang daripada pemuda kami, ya, Ta'ubi, yaitu adalah Imarah Ibnul Walid Ibnul Mughirah. Mereka berkata, ya Abu Thalib, Muhammad serahkan ke kami, nanti kau saya ganti daripada seorang pemuda di antara kami. Bantarlah. Nanti setelah itu Muhammad terserah mau kita apakan. Yang penting kita sudah gantikan untuk kamu. Kemudian jawaban Abu Thalib yang luar biasa, beliau mengatakan, emang kalian ini gila, gitu. Kasarannya itu gitu. Masa saya mau mengambil anak orang, saya kasih makan, saya didik, saya besarkan, sedangkan kalian mau mengambil anak saya untuk kalian bunuh? Ya gila, mana ada bapak itu tadi mau diurupi anaknya orang, anaknya orang dididik, dikasih makan, terus anaknya diserahkan untuk diurut. Itulah yang menyebabkan mereka pun melihat Abu Thalib, bahwa Abu Thalib sudah kokoh untuk membela daripada Nabi Muhammad. Sehingga Abu Thalib mengumpulkan mereka. Siapa? Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kumpulkan oleh Abu Thalib, dijadikan mereka adalah sebagai bentengnya anak Nabi. Hai Bani Hashim, hai Bani Abdul Muttalib, ya, kita akan membentengi Muhammad bagaimanapun caranya. Kita akan jadikan, ya, diri kita itu tadi adalah tebusan buat Muhammad. Nah, semua Bani Hashim dan Bani Muttalib mengikuti arahan dari Abu Thalib kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau untuk mengikuti arahan Abu Thalib. Dan kemarin kita sudah ceritakan penyebab kenapa Abu Lahab tersebut tadi turun ayat yang berbunyi tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, oleh karena itu, maka orang-orang Quraisy yang merasa bahwa mereka ini tidak dihiraukan oleh Abu Thalib, akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertindak sendiri, ingin untuk melukai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini kan musuhnya Nabi, yang sudah luar biasa sama Nabi, iri dan dengkinya kepada Rasulullah SAW. Padahal Abu Jahal itu umurnya di atas Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan kelasnya Nabi gitu. Umurnya di atas Rasulullah SAW. Tapi karena sudah terbawa emosi, sampai Abu Jahal pernah ketika mereka lagi ngumpul di Darul Nadwa, namanya Darul Nadwa, tempat kumpulan dari orang-orang Quraisy, ya, tempat cakruan. Mana kan saya sering katakan bahwa orang Arab itu paling senang cangkruan. Mana yang orang Arab, ya, atau orang-orang sekarang itu senangnya cangkru, itu ngomong jahiliyah. Kerjaan di cangkruan, logo, cerita, sing gedabus. Ayo orang Arab itu orang Bangladesh, ada tempatnya sendiri dekat Ka'bah namanya Darun Nadwa. Itu mereka dari mulai pagi sampai dulu dinas. Pagi sampai jam 9 sampai jam 12 dinas Pak. Itu seluruh murid. Oh gedabus cerita gitu.
Dan tidak ada yang boleh ke tempat tersebut kecuali adalah tokoh masyarakat. Itu dalam Najwa. Nah, suatu saat ketika mereka tengah duduk di Darun Najwa, tiba-tiba Abu Jahal itu berkata kepada mereka, tokohnya, dia berkata, lillahi alaihi in ra'aitu Muhammadan sajidan an aqa'a unuga. Saya bersumpah, kalau saya melihat Muhammad sujud nanti di dekat Ka'bah, tak incak kepalanya, kata Abu Jahal. Dalam periwayatan bahwa Abu Jahal bukan bersumpah mau untuk menginjak kepalanya, tapi mau untuk menimpuk Nabi dengan batu. Dalam periwayatan dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, wahai segenap orang Quraisy, inna Muhammadan qad ata ilaikum ila ma tarawna min aibi dinikum wa syatmi alihatikum wa tasfihi ahlamikum wa sabbi abaikum. Muhammad ini kurang ajar. Kalian sudah lihat dia itu menghina agama kita, mencela Tuhan-Tuhan kita, ya, menghina para kakek dan nenek moyang kita. Ini wahidullah, aku janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sudah janji nadar. Ya. Ini wahidullah. Ghadan sa'ulgi alaihi hajaran la utiku hamla. Besok depan kalian jadi janji, saya akan bawa batu besar, sebesar sekali, yang sekiranya sangat besar sampai aku nggak kuat ngangkatnya. Saya akan lempar di atas kepalanya. Nanti kalau Muhammad mati, terserah kalian. Artinya apa? Kata dia, kalau kalian mau menyerahkan saya kepada Bani Hashim, serahkan saya, nggak apa-apa. Saya sebagai gantinya Muhammad. Tapi kalau kalian mau melindungi saya, ya ahlan wa sahlan, saya senang. Itu kata Abu Jahal. Artinya aku dipakai. Nah, aku mateni Muhammad, nanti kan balas dendam itu Bani Hashim. Kamu serah kawan. Ini sudah siap ya, sudah siap mati. Sudah siap mati. Padahal Abu Jahal itu, ya, padahal Abu Jahal lebih tua daripada Rasulullah SAW, tapi pernah main bareng dengan Nabi, malah kecil-kecil. Artinya dulu dekat dengan Rasul. Tapi karena iri kepada Nabi Muhammad SAW dan hasud kepada Rasul dan takut kedudukannya hilang, Abu Jahal nggak mau percaya. Bahkan dia merelakan jiwanya untuk dibunuh demi untuk menghancurkan daripada agama Nabi besar Muhammad. Akhirnya mereka berkata, wallahi la nusallimuka li syai'in abadan. Demi Allah, wahai Abu Lahab, kata mereka, munculnya dipanas-panasin apa? Terus berangkat kok, tak jamin. Engkau dengan apa-apa kita yang nanggung. Biasa, ya. Dengan omongan di mana? Mari kau pakai ini di sini. Makanya kadang-kadang tipuan banyak. Oh, saya itu di media sosial, media sosial, orang tahunan, Gue kalau baca sing tiba dibacok itu lalu kabeh. Bacanya dibacok, dimateni. Sing lainnya mah wedi kabeh. Itu
Itu tanda, namanya bukan teman sejati. Kalau ada yang jatuh, ayo maju bareng, tahu lah, putihnya, tahu lah putih. Makanya jangan ikut-ikut hal-hal yang seperti ini, gangster. Orang ada dua anakku, soalnya waktu naik bui kalau gangster, ya, nah apa perang kok Palestina dulu. Tidak nganggur mati syahid. Emang saya malah muda itu belajar. Sekarang belum tahu belajar itu madrasah banyak, pondok pesantren banyak, sekolahan banyak. Jadi nggak ada alasan anak-anak zaman sekarang itu nggak ada ya. Ada yang madrasah itu gratis Pak, madrasah. Saya beberapa aja madrasah di sana. Orang susah ulang bayarin sekitar bayar duit sampai itu sekitar. Saulang sekitar itu nih segor-gor petang bungkus toh. Gua alasan anakku nggak sekolah kayak dia bocor. Kalau biaya, sekolah anaknya SD ono, SMP ono, SMA ono, ya. Terus cuma gak bisa kuliah, kemana sampai males. Aja sana kan ini, nek anaknya sampai gak males, rajin, pinter, kalau beasiswa. Aja sana, saya kira zaman saya kayak biar ambil duit madrasah kalau ya sekolahan Solo, bayar Solo, saya ini ambil gratis, bayar sekitar bayar 60 saya pernah mengisi madrasah. Saya ketemu satu lama, itu saya nunggak. Bayar sampai saya ketemu tunggu rokok iso. Saat dino rompak saya ketemu bayar saulan itu. Saya akhirnya nung. Mbok iku guru itu kan gitu. Jadi artinya seperti ini, kamu jangan jadi kocok-kocok. Terus padahal kalau Muhammad, kalau ngomong aku yang maju, kalau malah mati ya, jadi enggak ada teman sejati itu kan, jarang kita temukan daripada teman sejati. Ngomongin maju kalau gangster, kalau usah nah dua anak dijogo. Nah, akhirnya saat itu pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib mendengar, kerungu, dia dengar percakapan Abu Lahab. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengabarkan kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Katanya, ini Abu Jahal, hati-hati. Besok kamu wahai Rasulullah, kalau kamu sholat, hati-hati. Apa? Abu Jahal sudah siap mau dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abbas, coba saja kalau mereka berani untuk membunuh saya. Besok saya akan datang seperti kebiasaan saya untuk sholat di depan Ka'bah. Coba saja kalau berani. Akhirnya Rasulullah SAW seperti adat kebiasaannya. Nabi itu kalau keluar biasanya jam 10, jam 9 di depan Ka'bah sholat. Itu Rasulullah pagi. Terus barang-barang itu di sebelah ini cangkruan Rasulullah sebelah. Keluarlah Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Haram, mendekati daripada Ka'bah, Nabi Muhammad membaca daripada suratul A'la, dimulai dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya khalaqal insana Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna illa ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla. Ara'aita alladhi yanha. Apakah kau melihat orang yang dia mencegah, mau untuk menghalangi abdan idza shalla, seorang hamba yang mau sholat? Artinya ini Abu Jahal. Abu Jahal mau menahan saya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai daripada akhir ayat tersebut itu. Kemudian Abu Jahal sudah siap, ya, dia bawa itu batu. Dan Rasulullah sholat menghadap Ka'bah. Saat itu ya, kiblat itu masih ya, di Baitul Maqdis. Ya, kiblat itu berada di Baitul Maqdis, bukan menghadap Ka'bah. Karena kiblat dipindahkan menghadap Ka'bah itu, dan Rasulullah berada di kota Madinah. Saat di Mekah, beliau masih menghadap Baitul Maqdis. Tapi Baitul Maqdis itu yang menghadap Baitul Maqdis, mana sih kiblatnya? Bukan Masjidil Aqsa, bukan. Di Baitul Maqdis itu adalah Fis-Sakhrah. Situ kan ada batu. Ada batu yang besar di dekat daripada Masjidil Aqsa tersebut. Nah, itulah yang namanya kiblat daripada mereka para nabi dan Rasulullah sebelum pindah ke kota Makkah ataupun di Ka'bah. Tapi Rasulullah SAW ketika beliau itu menghadap kepada Baitul Maqdis, itu beliau selalu meluruskan Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Jadi ini Ka'bah lurus, itu Baitul Maqdis. Ya, dan itu berada antara Ruknul Hajarul Aswad, berada di antara daripada Hajarul Aswad, ya, dan Ruknus Syam. Hajarul Aswad dan Ruknus Syam. Lalu semua manusia. Kemudian Abu Jahal sudah siap dengan batu besar. Begitu mendekat kepada Nabi, saat itu Rasulullah sudah sujud. Batu berada di tangannya, mendekati kepada Rasulullah SAW. Begitu sudah dekat dengan Nabi, tiba-tiba berhenti. Kemudian kembali dengan wajah pucat, pasti ketakutan. Sampai diriwayatkan itu batu nempel di tangannya, tidak bisa lepas kecuali mereka orang-orang Quraisy menolongnya untuk melepaskan daripada itu batu. Jadi batu ini nempel. Dan Abu Jahal ini, ya, dia itu merasa ketakutan, pucat badannya. Kemudian balik dan gemetar. Mereka bertanya, ini dekat sini sudah Rasulullah, malakah ya Abul Hakam? Kenapa kamu wahai Abul Hakam? Nah, di sini ada banyak versi. Bisa jadi kejadian ini bukan hanya sekali saja, tapi berkali-kali. Ada yang mengatakan bahwa Abu Jahal ketika dekat dengan Nabi, seakan-akan itu langit itu turun dan menutupi daripada antara dia dengan Rasulullah SAW. Dalam periwayatan tidak. Ketika dia dekat, tiba-tiba ada onta besar dan mulutnya itu terbuka dan saya mau dimakan, kata si Abu Jahal. Ya. Jadi banyak versi. Artinya mungkin kejadian ini bukan hanya sekali. Besoknya dia mau melakukan lagi, besoknya dia mau melakukan lagi. Tapi beberapa di antara
apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab tersebut berkali-kali ditolong oleh Allah Subhanahu. Oleh Imam Al-Busiri, beliau pernah dalam Al-Humaziyah, salah satu di antara bait syair beliau selain Burdah ada namanya Al-Humaziyah. Beliau mengatakan, wa Abu Jahlin itra'a unugal fahli ilaihi ka'annahul amdor. Dan Abu Jahal ketika dia melihat Rasulullah SAW dan dia mau untuk menimpuknya dengan batu, tiba-tiba dia melihat seekor onta yang begitu besar dan tinggi seperti burung onta yang begitu besar. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Abbas, ya Rasulullah, katanya ketika Abu Jahal itu mendekat kepada Nabi, itu tiba-tiba ada onta besar. Emang benar itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, itu malaikat Jibril. Iku nek kate maju titik di pangan, hilang Abu Jahal. Dipangan oleh malaikat Jibril, hilang pergi. Tapi begitu mendekat melihat itu takut Abu Jahal. Akhirnya dia itu tadi mundur. Olehnya turun daripada ayat. Dalam periwayatan ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan tentang keadaan yang terjadi kepada Abu Jahal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlal fahiya ila al-adqani fahum. Dalam periwayatan ini turun kepada Abu Jahal saat itu, di mana kita jadikan di dalam leher mereka, artinya batu itu mandek diri, tidak bisa untuk terlepas. Itu yang dikatakan dalam sebuah periwayatan daripada asbabun nuzul. Dalam periwayatan juga termasuk daripada asbabun nuzul daripada ayat yang berbunyi, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di antara daripada mereka saddan, ada sebuah benteng atau pemisah. Itu dari periwayatan yang mengatakan bahwa tiba-tiba langit turun di depannya Nabi Muhammad SAW. Dan cerita ini masyhur, terkenal di antara mereka. Makanya nggak ada yang berani macam-macam sama Nabi. Artinya kalau memang mereka benar-benar mau bunuh Nabi, kan bisa tiap hari. Tapi karena apa yang terjadi kepada Abu Jahal ini tadi, nggak ada yang berani mendekat kepada Rasulullah SAW. Artinya begini masyaallah, memang ya, hidayah itu dari Allah. Sudah ditunjukkan mukjizat, sudah ditunjukkan hal-hal yang luar biasa oleh Rasulullah. Apa yang tidak ditunjukkan Nabi Muhammad kepada mereka? Para orang-orang Quraisy, berbagai macam mukjizat, bulan dibelah. Bagaimana cerita Isra dan Mi'raj, bagaimana ceritanya Nabi, banyaklah mukjizat. Tapi mereka tetap tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Itu adalah hati. Makanya sampai itu waktu hati itu dijaga. Jangan sampai kita punya hati ini dengki. Ada sebuah pepatah daripada syair Arab mengatakan, semua penyakit itu bisa diharapkan kesembuhan. Semua penyakit itu bisa diharapkan kesembuhan. Penyakit kabeh, penyakit apa lagi?
iso. Atau penyakit yang ada di tubuh itu bisa diharapkan kesembuhannya, kecuali satu penyakit itu sulit untuk sembuh, bahkan nggak bisa sembuh. Apa itu? Penyakit hasad. Walau ini Pak Baru itu terjadi kepada mereka. Kalau sudah iri, kebenaran di depan mata dia nggak akan bisa melihat. Api-api wong, hebat-hebatnya wong. Nah di sini ada sebuah cerita, ya, dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fir'aun itu pernah ketemu dengan iblis. Pernah ketemu, datang iblis dalam surat atau gambar manusia, datang kepada Fir'aun. Ketika sudah di hadapan Fir'aun, ya, itu para pengawalnya mencegah iblis itu mendekat. Kata Fir'aun, jangan, biarkan dia dekat kepada saya. Kemudian iblis berkata kepadanya, saya kok boleh dekat sama kamu? Kamu tahu siapa saya? Oh tahu. Jadi Fir'aun, tahu. Bagaimana saya nggak tahu kan? Kamu iblis kan? Kau coba apa ini kamu? CS. Iya, C. Jadi saya tahu kamu. Sudah kamu mendekat sini. Saya mau tanya sesuatu sama kamu. Kata siapa? Kata Fir'aun. Si Fir'aun ngomong, iblis, kamu ini kan hidup sudah lama. Bahkan kamu menjerumuskan banyak daripada manusia. Saya mau tanya sama kamu, kira-kira ada nggak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada saya dan kamu? Saya mengaku Tuhan, kamu dilaknat sampai hari ya. Kira-kira ada nggak orang yang lebih buruk daripada saya dan kamu? Mikir iblis. Dia kaki gimana? Mikir iblis. Kata iblis, lama-kelamaan dia berkata, ada. Siapa? Saya ada satu pengikut. Satu pengikut saya. Oh, taat sekali sama saya. Saya suruh zina mau, minum khamr mau, riba mau, kabeh gitu. Saking taatnya sama saya itu sampai kasihan sama dia dan mengatakan kepada dia, ya, saking taatnya. Kamu ini kok taat banget sama saya? Memang kamu pengen apa? Kok gelem apa? Jalur apa? Kene aku iso tak kabul. Jalur sakit. Duit lah, berlian lah, mutiara, suge lah, enak lah ya. Nah ketemu ditawari lo, jangan so jadi duit, mutiara gitu, kan lebih deh kalau lah, kau nyebur lah itu, apa kira-kira yang kamu ini? Begini, saya ini sudah lama, sudah dari dulu. Saya punya tetangga saya ini punya peternakan sapi. Sapi ini lembu-lembu. Nah saya pengen kamu, bis, apa patenono sapi ini tombol sebelah. Entek no, cek gak duit saya. Aku mangkel, kok tambah sugih. Tambah suki, omai tambah gara-gara ternak ini. Mobil tambah ke, omai tambah ke, bojo itu lu. Lah, saya ingin semua peternakannya itu sapinya semuanya mati. Kata si iblis, waduh, mohon maaf, nek masalah paten-paten ini ditulur urusanku. Kau nyalur duit tak kayak, nyalur mutiara tak kayak, tak jadi nawang paling sugih
duit aku gak gelem, mutiara, berlian, sugih, iki gak gelem kabeh aku. Sing penting iku bukan pinginanku cuma sih. Nek awakmu gak iso, wis aku gak ate nyembah kowe maneh. Jangan iblis kok sing iku, mate-mate iku urusane Tuhan. Wis kok njaluk apa selain mate ini? Mane sampe jauh tiba iblis Pak iblis gak iso mateni. Sing mateni sapa? Malaikat. Urusan sing lainnya tidak mau saya kasih waktu kamu untuk bisa ngomong. Kalau tidak, saya tidak mau sama sekali. Jadi iblis ternyata ya, wong hasud itu lebih elek teko Fir'aun dan lebih jelek daripada saya. Lebih jelek daripada kamu dan lebih jelek daripada saya. Siapa? Orang hasud. Kenapa? Orang hasud itu apapun yang dia miliki, dia tidak akan senang, tidak akan gembira sampai orang yang dihasut tersebut ini dari masih suki, masih kayak so nikmat. Makanya ojo hasut ambil dulu. Saya kan zaman hasut. Nah ini yang terjadi kepada mereka orang Quraisy. Tubuh mau nabi malah juga bulan dibelah, mau bunuh nabi nggak bisa. Kelihatan di situ ada otak dan berbagai macam nihil karena hati mereka yang kotor. Ya, pokoknya para ulama itu di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, saya itu tidak pernah senang kalau ada orang meminta doa kepada saya melebihi kesenangan saya kepada orang yang apabila dia meminta doa, dia meminta supaya dibersihkan hati. Jadi kalau orang teko aku jalur duit, tapi kalau orang teko kepada saya dan meminta ya Habib doakan supaya hati saya saya itu senang mendoakan. Saya bilang sampai ke orang kiai jauh ya, jauh pes, tekong kiai, tekong apa doakan supaya hati bersih, karena itu adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, ini yang terjadi kepada Abu Lahab. Kejadian ini juga terkenal di antara mereka sampai dikatakan bahwa Marwan ibn al-Hakam, nah si Marwan ini anak perempuannya tanya sama dia, wahai ayah, kenapa sih kok mereka itu tidak bisa membunuh Muhammad? Katanya kalian akar masalahnya kan cuma Muhammad si Cipto. Nah ini materi selesai. Tapi kenapa kalian itu tidak bisa membunuh Muhammad? Padahal kalian banyak dan ini kalian satu kaum. Akhirnya dia berkata kepada anaknya, wahai anak perempuanku, kamu jangan mudah-mudah menghina saya dan kaum kamu. Kita ini sudah berusaha untuk membunuh daripada Muhammad, bahkan bukan di pagi hari, tapi juga di malam hari kita pernah juga. Rasulullah malam kadang-kadang keluar dari rumah sholat depan Ka'bah. Kami pernah gerombolan lagi mendatangi daripada Muhammad saat itu Muhammad tengah sholat.
ketika kita sudah mendekat kepada Muhammad, tiba-tiba kita ini melihat sebuah suara bergemuruh. Gunung-gunung yang ada di Mekah itu nempel dan mau jatuh kepada kita. Oh, melahirkan delok gunung, amin delok tsunami, ngoyo-ngoyo sampean. Gunung, itu gak semaput itu. Itu kita mau bunuh Muhammad, banyak itu. Begitu kita mendekat itu gunung nempel semuanya, tiba-tiba mau jatuh kepada kita. Bahkan jangankan gunung-gunung, malam lainnya kita juga pernah lihat Muhammad sholat, kita dekat, tiba-tiba bukit Sofa dan bukit Marwah itu menempel jadi satu, mengejar kita. Kau bilang ini delok kowe Allah gunung lah delok tiang ini apa rubuh lah gotong lagi mana dan ini gunung ya subhanallah. Dan bukan hanya itu saja mukjizat Nabi Muhammad itu bisa ngilang. Kakek tahu. Ini tuh cerita ini cinta dulu. Ini jadi asli. Helah Jadi bisa hilang ya. Jadi ini mati ini bisa semua. Bisa nih. Kalau para wali-wali bisa untuk mungkin. Jadi ini Pak, kalau tunggu sampai ke sini, kalau tunggu, nanti namanya set hilang, nggak balik, yo balik lah. Ada doa aja katanya, ya wali-wali itu ada doanya. Katanya kalau dibaca, makanya zaman dulu itu biasa digunakan. Kalau lagi ada apa yang jadi menghadapi dari orang-orang Belanda. Ya, orang-orang bocor mau kaget tuh. Ini ajarannya Rasulullah. Rasulullah tidak bisa menghilang. Kapan itu terjadi? Ya dalam kejadian ketika beliau bertemu dengan istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ngamuk, soalnya dihilang, merasa dicaci oleh Nabi dalam firman Allah, wa mar'atuhu hammalatal yang merasa makal dari Rasulullah, mau didatangi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pakai menghilang. Bagaimana ceritanya? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kalau sampai kemarin kayak yang malah dicari sogi, tapi sampai kayak balik, tak kau masih ini kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifadlina wa fadlina wa barakati lana bi dinina ma'a ahli al-hudri wa sa'udaka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda fihi jawla wa fiqna karama حلالا دائما واخلانا اتقيانا علما نحضر بالخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واجرنا برضاك نعم اغفر عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا واغفر واستر ترحم ستار وصلاه الله تغشى المصطفى من الحق دعانا ونظر بكتاب به الناس شفاء على ال الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خان امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على الهوى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وشاهد الخلان وكل ذي محبة